Ikhwatu fillah, bahwasanya istighfar tidak akan tegak, tidak akan diterima, tidak akan dapat sampai balasannya dari Allah tanpa tauhid. Karenanya tauhid adalah persembahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dalam Al-Quran, Allah gandingkan tauhid dengan istighfar. Di antaranya surah Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah untuk dosamu dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Surat Muhammad ayat 19. Jadi istighfar itu tidak akan ya tidak akan jalan, tidak akan nyambung kalau orang itu tidak bertauhid ya. Cuma dia mau istighfar mau 100 kali 2000 kali gitu ya. Cuma kalau dia tidak bertauhid ya, sangat disayangkan. Nah, dalam Sayyidul Istighfar, kalimat pembukanya apa? Kalau mantarabi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Nah itu ya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Nah itu kan hubungannya dengan apa? Dengan tauhid, dengan ibadah. Nah banyak juga dalam banyak lafaz istighfar ya yang diucapkan. Nah diucapkan diantaranya oleh Nabi ya. Terdapat penggandengan istighfar dengan tauhid. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu ya diantaranya. Aku beristighfar kepada Allah yang maha agung, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup lagi menegakkan segalanya. Dan aku bertobat kepadanya. Riwayat Tirmizi. Karenanya kunci pemberian ampunan dari Allah itu adalah selama seseorang tidak berbuat kesyirikan. Ya bna Adam, innaka lau ataitani bikrabil ardi khotoya thumma lakitani la tusrik bi syai'an. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa seisi bumi, ini dosanya seisi bumi ya, bukan main-main, tetapi engkau tiada menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, nah la ataituka bikrabiha magfirah, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi juga. Tuh, riwayat Tirmizi. Karenanya ketika kita beristighfar dan pula kita tidak syirik, nah itu ya. Walaupun dosa kita banyak, dosa kita terkadang terang-terangan, ya, terkadang juga sembunyi-sembunyi, ya itu kita beristighfar, Allah membukakan pintu ampunannya. Telah dikemukakan pada pembahasan di riwayat Muslim, suatu jenazah jika disalatkan oleh minimal berapa orang waktu itu? 40 orang ya. Itu sangat besar harapan dia untuk diampuni oleh Allah. Salah satu syaratnya 40 orang itu adalah mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan juga sudah berlalu pembahasan bahwa orang musyrik dan orang kafir yang telah meninggal tidak berhak mendapatkan ampunan. Kita tidak boleh beristighfar untuk mereka, karena ya mereka tidak bertauhid. Karenanya istighfar dan taubat yang terbesar adalah
taubat dari kesyirikan dan kekafiran. Ya, itu apa? Jadi itu istighfar dan taubat yang terbesar ya. Taubat dari kesyirikan ya, dan kekafiran. Ya. Karena itu berat. Ya. Kalau punya dosa apapun meski itu kesyirikan, jika diiringi dengan istighfar dan taubat yang sebenar-benarnya itu akan diampuni ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa semuanya. Sesungguhnya Ia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Ayat ini kata para ulama di surah Az-Zumar ayat 53. Itu berlaku untuk orang yang bertobat. Sedangkan jika seseorang meninggal dengan membawa dosa kesyirikan, belum sempat bertobat, maka Allah tidak akan mengampuninya dengan surat An-Nisa ayat 8 dan juga 116 ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain yang di bawah itu ya, di bawah kesyirikan, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Itu ayat 48 dan juga 116.